mulia, sungguh besar karunia yang kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang kau beri. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini bersyukur untuk anugerah Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kita, sekalipun untuk waktu yang sampai saat ini anak-anak belum bisa sekolah atau belajar di sekolah. Anak-anak bisa belajar dari rumah. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan anak-anak. Mr. Andri untuk tahun ajaran 2020 dan 2021, Mr. Andri dipercayakan untuk mengajar anak-anak, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 3. Anak-anak, sebagai materi yang pertama untuk kelas 3A pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, di buku paket kita akan belajar soal pelajaran pertama, yaitu Allah hadir dalam alam semesta. Tahukah anak-anak, Allah menciptakan langit dan bumi begitu sangat indah. Dari kisah tentang penciptaan alam, bahwa kita mengetahui bahwa Allah begitu baik kepada manusia. Sebagai contoh, Tuhan menciptakan terang yang diberi nama siang. Supaya apa? Supaya manusia bisa bekerja, supaya orang tua kita bisa bekerja, dan waktu siang itu bisa digunakan oleh manusia untuk sesuatu yang berguna. Bahkan Allah juga menciptakan gelap, yaitu malam, supaya manusia bisa beristirahat, tidur dari semua pekerjaan yang sudah dilakukan oleh manusia. Yang kedua, Allah menciptakan langit untuk membatasi air yang ada di atas langit dan air yang di bawah langit. Sebagai contoh, yaitu air yang atas langit, yaitu curah hujan atau hujan yang turun yang Tuhan telah berikan, dan juga air yang ada di bumi, yaitu laut dan sebagainya, sungai. Itu adalah sebagai contoh bukti kebaikan Tuhan bagi manusia. Bahkan di langit juga Tuhan menciptakan benda-benda penerang pada waktu siang, yaitu ada matahari, dan benda penerang pada waktu malam ada bintang, bulan, dan sebagainya. Selanjutnya Tuhan juga ciptakan laut dan daratan. Tahukah anak-anak, laut dijadikan sebagai tempat wisata. Laut juga dijadikan nelayan sebagai tempat mereka mencari, menangkap, bahkan memancing ikan. Bahkan di laut juga anak-anak bisa melihat binatang-binatang yang hidup di laut. Dan juga ada daratan. Daratan Tuhan ciptakan sebagai tempat tinggal manusia, tempat manusia bisa bekerja, tempat tumbuhnya tanaman, bahkan tempat hidupnya tanaman, bahkan binatang-binatang yang ada di darat. Dan juga Tuhan menciptakan sesuatu yang baik buat manusia, yaitu apa? Semua jenis binatang yang ada di air atau binatang yang ada di udara, binatang yang ada di darat. Contoh binatang yang hidup di udara atau di udara, yaitu burung dan sebagainya. Contoh binatang yang Tuhan ciptakan di laut apa? Ikan dan sebagainya. Dan juga Tuhan ciptakan binatang di daratan, ada kucing, anjing, ayam, dan sebagainya. Semua yang Tuhan ciptakan sebagai hal yang sangat baik Tuhan berikan bagi manusia, supaya manusia bisa menikmati semua kebaikan Tuhan, bahkan manusia bisa mencukupi kebutuhan hidup manusia. Coba anak-anak bayangkan kalau manusia tidak punya sekelilingnya yang dia bisa nikmati, seperti makanan dan minuman, tentunya manusia akan sakit dan tidak sehat. Dan yang terakhir yang sangat berharga juga, Tuhan ciptakan manusia supaya manusia berguna bagi Tuhan dan manusia berguna bagi sesamanya. Manusia Tuhan ciptakan supaya manusia bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk memelihara, merawat semua yang Tuhan sudah ciptakan. Manusia juga Tuhan ciptakan supaya manusia bisa menghargai, menghormati, bahkan mencintai, saling menolong satu sama lainnya. Anak-anak, tahukah anak-anak, kita sudah memakai semua ciptaan Tuhan, dan Tuhan ingin kita bisa menjadi partner atau sahabatnya Allah. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan ini dengan memberikan yang namanya yang terbaik bagi Tuhan. Seperti apa? Kita memelihara semua yang Tuhan sudah ciptakan. Ingat ya, tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia bukan untuk merusak lingkungan alam, tetapi Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa memelihara semua yang Tuhan sudah ciptakan. Sebagai contoh anak-anak, bukti bahwa kita memelihara yang semua Tuhan sudah ciptakan. Apa yang anak-anak bisa lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Yaitu kita bersyukur buat kebaikan Tuhan.
Kita mensyukuri anugerah Tuhan, kita mensyukuri semua yang Tuhan sudah ciptakan. Sekeliling kita anak-anak bisa melihat ada pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, bahkan yang paling berharga dalam hidup kita apa? Tuhan ciptakan keluarga, ada orang tua, papa, mama, saudara-saudara kita. Ini adalah bukti bahwa Tuhan memelihara manusia, Tuhan memelihara hidup kita. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita adalah bersyukur buat kebaikan Tuhan. Coba anak-anak perhatikan di buku paket, di halaman yang keempat. Kita harus mensyukuri anugerah Allah. Anak-anak bisa melihat sekeliling anak-anak bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan buat itu baik. Coba anak-anak perhatikan di buku paket halaman 4, pada gambar yang sudah tersedia di buku paket. Anak-anak bisa mengamati di sana ada sebuah keindahan alam, ada langit yang begitu indah, ada gunung-gunung yang begitu indah, ada aliran air, sungai, danau yang begitu indah, bahkan ada tempat pemukiman warga, rumah, tempat tinggal dan semua yang begitu indah di sana. Dan coba anak-anak amati gambar yang ada di buku paket halaman 4. Coba anak-anak ceritakan gambar berikut. Keindahan apa yang anak-anak dapat anak-anak ceritakan pada gambar itu, tentang air, tentang awan, langit, pohon-pohon, rumput, dan yang lainnya. Coba anak-anak ceritakan. Silakan anak-anak ceritakan pada kolom yang tersedia pada buku paket halaman 5. Dan silakan anak-anak menceritakan semuanya apa yang anak-anak dapatkan dari gambar itu. Silakan anak-anak ceritakan. Mister Andi berharap semua bisa menulis ya pengalaman atau ceritanya sesuai dengan gambar yang anak-anak amati pada buku paket agama halaman 4. Jadi anak-anak, untuk materi hari ini kita bicara soal Allah hadir dalam alam semesta. Ingat, apa yang Tuhan ciptakan itu sesuatu yang sangat baik bagi manusia, dan Tuhan ingin kita bekerja sama dengan Tuhan untuk memelihara semua ciptaan Tuhan sehingga kita jadi manusia yang berguna bagi Tuhan dan juga berguna bagi sesama kita. Oke, sekian pelajaran pertama hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye bye.